termasuk nggak boleh dikatakan ngatain orang di atas leher. Dan ngatain orang aja nggak boleh, apalagi ngatain orang di atas leher, itu nggak boleh. Leluhur ngajarin kita penuh etika, sopan santun, jangan gampang bahasa binatang, jangan ANJ, ING, jangan. Karena kata adalah doa. Saat seseorang mengatakan bahasa binatang, takut terjadi orang itu seperti sifatnya binatang, kasihan. Jadi kalau marah bahasanya bahasa yang baik. Bocah kok kurang ajar, supaya banyak belajar. Bocah kok mulang sara, supaya banyak belajar syariat. Itu orang dulu marah tapi bagus kata-katanya. Oh pinter ya, oh pinter, nah biar jadi pinter. Jadi kalau marah pilihlah kata-kata yang doa, kata-kata doa. Nggih Kang Mas Andi Kang Mas Andi X final nggih. Rahayu nggih Kang. Cara agar kita bisa tahu diri kita sendiri gimana Kang Mas? Banyak bermeditasi Kang Mas Saifuddin. Banyak bermeditasi. Namun seseorang bila mana sudah mau belajar meditasi harus ada guru pembimbing. Nggih Mbak Ehlinawati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ehlinawati Tanjung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Nggih, lewatnya nanti banyak bermeditasi Kang Mas. Banyak duduk diam yang lama. Sering duduk diam yang lama, lambat laun nanti akan sampai. Nanti kita ungkap Kang Mas Saifuddin, pelan-pelan nanti kita bahas gimana caranya biar kita nanti kenal diri kita, kenal hati kita, nanti kita bahas satu persatu. Nanti kita bahas habis ini. Ini masih ada yang bertanya, nggih. Sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bikin indah aja, dunia ini bikin indah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sepertinya Sumarah. Pripun maksudnya Kang Mas? Kang Mas Chandra. Mbak Vio Chandra Remi Vira. Kok sepertinya Sumarah, Pak? Maksudnya gimana itu? Sumarah itu apa ya? Karena udah malam, agak capek juga dari berbagai kegiatan. Yang kerja, yang olahraga, yang kontrol kerjaan, yang bantu keluarga, banyak. Ini kan tinggal istirahat, nanti kalau udah mulai ngantuk, capek ya tidur. Nanti udah jam 12 ya, mungkin paling lama jam 1 kita tutup. Harus imbang besoknya gitu. Nggih Kang Mas Farul Vitaman, Kang nggih, matur suwun sehat selalu. Ya, kayak satu nih yang dari TikTok ini belum kita sapa nih. Wah, ini kan soalnya bareng antara YouTube, TikTok, Snack Video bareng. Makanya mungkin ada yang belum disapa, mohon maaf yang belum disapa ya. Nggih Kang Mas Bang Esteh, nggih sehat selalu. Nah, kita sampai set. Tadi ya, kita yang dari TikTok coba tak lihatin. Yang belum saya sapa mohon maaf sekali. Nanti kita bahas. Ye, cek kodam, nuwun sewu, Kang Mas Mustika kaligrafi. Saya belum banyak belajar, saya nggak belajar kodam, belum atau enggak belajar kodam, tapi belajar saya ngaji diri, belajar ngecek dirinya sendiri, lebih ngecek dirinya sendiri. Karena kalau yang datang dari luar ke dalam diri kita, itu namanya nyambat. Kang Mas Mustika kaligrafi, nuwun sewu, mohon maaf. Jadi saya nggak bermain kodam, tapi mainnya diri sendiri. Jadi kalau yang dari luar ke dalam itu namanya nyambat. Tapi kalau yang dari Allah itu dari dalam keluar. Kang Mas Mustika kaligrafi ya. Kalau yang dari Allah itu dari dalam keluar, itu dari Allah. Tapi kalau dari luar ke dalam namanya nyambat. Nah, yang kita pelajari yang dari dalam keluar. Jadi Allah nyuruh hati kita. Hati kita nyuruh raga kita. Lahir utusaning batin, batin utusaning Allah. Nggih Kang Mas Farul Vitaman bisa belajar kalian Kang Mas. Nggih bareng-bareng. Kita bareng-bareng belajar Kang Mas Farul Vitaman. Jadi saya ulangi,
lahir utusaning batin. Batin utusaning Allah. Bahasa Indonesianya, badan kita yang nyuruh adalah hati kita. Hati kita yang nyuruh Gusti Allah. Makanya hati kita itu adalah isinya jiwa. Secuil dari Yang Maha Kuasa. Sempalaning sing gawe urip. Kalau bahasa Jawanya sempalaning sing gawe urip. Makanya hati itu penting sekali. Saking pentingnya hati, di mana-mana ada pesan hati-hati. Hati-hati kalau ngomong. Omongan kita dengan hati kita sama. Hati-hati omongan kita ini. Hati-hati. Omongan kita harus pakai hati. Hati-hati kalau naik sepeda. Hati kita pakai hati-hati. Hati kita selalu berdoa. Hati kita selalu memohon. Hati kita selalu eling Allah. Hati-hati. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Nggak ada. Pikir-pikir sering terjadi kecelakaan. Nggak ada. Pikir-pikir tikungan tajam. Nggak ada. Pasti hati-hati tikungan tajam. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Kalau orang naik motor jatuh, orang pasti bilang, kalau naik motor hati-hati. Nah, karena jatuh nggak hati-hati. Berarti kalau nggak pakai hati itu bahaya. Makanya hati adalah segalanya. Heart is everything. Hati adalah segalanya. Oh, which from heart. Balancing, insya Allah beautiful past time. Siapa yang berangkat dari hatinya selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Makanya kita harus kenal dengan hati kita. Hati-hati ada galian PLN. Nah, betul. Hati-hati kalau kerja. Hati-hati, bahkan saking pentingnya hati saat ada keramaian, saat ada di bandara. Perhatian. Pernya itu dipisah, annya itu dipisah. Tinggal hati. Perhatian. Tadinya nggak konsentrasi. Perhatian, semua orang jadi konsentrasi. Makanya salah satu kunci hidup ini adalah pakai hati. Hati itu ibarat lampu semprong. Hati. Bila langesnya hitam itu dibuang, dibersihin, bisa menyinari sekelilingnya. Namun bila langes hitamnya itu tebal, nggak pernah dibersihin, lampunya nggak bisa bersinar. Seperti halnya hati kita. Kalau hati kita ketutup syirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, menghasut, mendengki, menyerang, menjelekkan satu sama lain, itu menutupi hati kita. Hati kita sejatinya bersinar. Karena ada penyakit hati tadi, hati kita tidak bisa menyinari diri kita, tidak akan bisa menyinari yang lain karena ketutup. Namun seseorang yang sudah mulai belajar membersihkan hatinya dari syirik, dengki, takabur, sombong, amarah, serakah, menghasut, mendengki dan yang lain sebagainya, mulai dipinggirin, hatinya akan bisa bersinar dari dalam keluar, menyinari dirinya, kemudian menyinari keluarganya, dan menyinari sesama, dan menyinari dunia ini. Melihat dunia itu terang banget. Dan seseorang yang sudah seperti itu, hatinya itu selalu mengarah ke Allah. Hati-hati polisi tidur, bukan polisi korup. Betul Kang Mas. Kang Mas Irwan Bakri, ini Kang Mas Haji, Kang Mas. Jadi setelah hatinya bisa bersinar, melihat dunia ini terang. Kemudian setelah itu pikirannya, urutannya ya tadi yang
tanya biar kenal diri tadi, itu tadi hatinya sudah mulai dibersihkan. Kemudian pikirannya jangan ego. Pikirannya jangan ego. Pikirannya harus selalu berpikir positif. Pikirannya harus selalu berpikir positif. Pikirannya harus selalu berbaik sangka, dienolkan pikirannya. Kemudian setelah itu diisi tiap detiknya mikirin Allah. Kemudian yang berikutnya lisan kita tiap detiknya bila tidak ngobrol selalu menyebut nama Allah. Allah itu baru namanya, belum Allahnya. Dari menyebut namanya Allah di dalam lisan kita, mikirin Allah di dalam pikiran kita yang paling dalam, kemudian merasakan di hati kita yang paling dalam Allah. Jadi antara lisan, pikiran, dan hati menyatu menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat indah sampai kita merasakan kehadirannya Allah melihat kita, karena Allah Maha melihat. Sampai merasakan di hati kita Allah mendengar kita, karena Allah Maha mendengar. Jadi ini kajian di atasnya syariat. Makanya kalau orang belajar syariat, jangan sampai macet di syariatnya, karena syariat itu juga penting, tapi jangan macet. Orang belajar syariat, itu kita baru dapat seperempat, karena seperempatnya ada di tarekat. Setelah kita dapat seperempat dari tarekat, kita belajar hakikat seperempat, kemudian belajar makrifat seperempat. Seseorang yang sudah belajar syariat seperempat, tambah seperempat tarekat, tambah seperempat hakikat, tambah seperempat makrifat, ia akan mendapatkan 4/4 sama dengan 1. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Baru cukup. Kalau hanya macet di syariat, ini nggak boleh. Macet nggak boleh, karena masih ada tiga tingkatan lagi pembelajarannya. Namun waktu praktek antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu adalah satu kesatuan. Setelah praktek adalah satu kesatuan yang harus dipraktekkan bareng. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim. Ini secara syariat diucapkan. Tarekatnya dilakukan. Tarekatnya karena menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tarekatnya dilakukan kita tukang ngasih dan tukang nyayang. Karena Allah saja kasih sayang, kitanya juga sama. Tukang ngasih, tukang nyayang. Nggih Kang Mas Harto Baskoro, matur suwun, sehat selalu. Lami dereng kepanggih, sehat selalu, salam persaudaraan. Kang Mas Harto, Kang Mas Harto Baskoro nggih. Kemudian secara hakikatnya memang sejatinya manusia diciptakan itu untuk saling mengasihi dan menyayangi. Lelati sesama itu mati. Dan ma'rifatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita kasih sayang dekat dengan Allah. Allah Maha Kasih Sayang, kitanya nggak punya kasih sayang, jauh dari Allah. Berarti baru bisa baca bismillah, belum praktek bismillah. Semuanya begitu. Secara syariat diucapkan, prakteknya dilakukan. Seperti contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Syariatnya dipraktikkan, alhamdulillah, alhamdulillah. Tarekatnya dilakukan. Dia harus bersedekah. Sedekah itu ada 3. Sedekah dengan ilmu, ilmu kita akan mengembang. Sedekah dengan harta, harta kita akan mengembang. Sedekah dengan badan kita, tenaga kita, pikiran kita akan sehat. Kemudian secara hakikatnya memang tadi manusia itu melayani, memberi, lelati sami itu mati. Dan marifatnya Allah yang Maha memberi. Kitanya harus memberi, jadi dekat. Allah Maha segalanya. Kita juga mengikuti seperti apa yang Allah
berikan. Allah memberi, kita memberi dekat. Allah memberi, kitanya pelit, jauh dari Allah. Allah maha sabar, kitanya sabar dekat. Allah maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Jadi dekat dengan Allah itu selain menjalankan perintah dan larangannya, juga mendekatin sifat-sifat dan namanya. Nggih, Kang Mas Andi Mingan, sehat selalu. Matur suwun Kang Mas Andi Mingan. Mbak Eni hadir Mas, nggih, sehat selalu Mbak Eni Enong. Alhamdulillah selalu siang malam hadir. Semoga Mbak Eni Enong sehat selalu, diberkahi Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya teman sahabat saudaraku di setiap media selalu jangan cek kodam karena kau dikuasai kodam sendiri. Nggih Kang Mas Haifah, nggih Kang Mas Haifah, sehat selalu nggih. Sekitar 2 minggu 3 minggu waktu itu 2 minggu setelah terpanggil jenengan belum suruh live. Sekitar 1 minggu 2 minggu gak live kita. Kemudian sekitar 3 hari 4 hari yang lalu sudah mulai ada perintah suruh live. Kang Mas Haifah nggih, sehat selalu nggih. Matur suwun sangat segala dukungan, doa, restu, bahkan ilmu-ilmu dari panjenengan Kang Mas Haifah, sehat selalu nggih. Kang Mas anak lanang tadi sudah nggih. Sehat selalu, tenang, laki-laki harus perkasa. Tapi pripun tilem kula saged tenang nggih, banyak menyebut nama Allah Kang Mas anak lanang. Banyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim, banyak eling Allah. Nanti jenengan kalau sudah mulai umur 30, mendekati umur 30 tahun harus belajar ke dalam, belajar thariqah. Nggih Kang Mas Harto nggih, Kang Mas Harto Baskoro suwun. Tenang aja, wanita banyak, dunia tak sedaun kelor. Kalau untuk bercinta, dunia tak sedaun kelor ya. Kalau untuk bercinta, dunia tak sedaun kelor. Jadi putus itu tandanya kita mau diganti yang lebih baik. Karena saya itu sampai 3 kali, sampai 2 kali, kemudian 3 kali ketemu cinta yang ketiga. Terus mengakal juga pernah. Akhirnya kena karma. Makanya orang yang mewakal itu juga ada karmanya. Makanya kalau bisa jangan nakal. Nggih Mbak Eni Nong, amin. Kita kalau bisa jangan nakal. Nggih betul kata Kang Mas Haifah, koreksi setiap detik dan waktu. Kang Mas anak lanang. Banyak menyebut nama Allah, banyak koreksi, nanti yakin diganti yang lebih indah ya Allah ya Jabbar. Oh bagus, itu sudah mulai thariqah kayaknya. Makanya kita ketemu di sini. Udah ya Jabbar ya Jabbar. Ya Allah ya Jabbar, udah mulai menyebut nama Allah itu tandanya orang itu sudah berthariqah. Sudah banyak menyebut nama Allah, itu sudah mulai berthariqah. Nggih Kang Mas Damara, Mas kula minggu wage nyuwun wejangane sehat-rate. Nggih Kang Mas Damara, kita bareng-bareng yang umum aja nggih. Mangke nek sing khusus sehat-rate di DM. Kalau khusus pengen wejangane sehat-rate nanti di DM Kang Mas Damara. Namun yang ada di sini adalah sifatnya umum, yang seluruh pencaksilat, yang seluruh agama. Makanya yang kita kupas tentang hati, tentang diri, tentang ketuhanan dan ilmu kehidupan. Tapi kalau khusus untuk wejangan PSHT, Kang Mas Damara bisa DM saya, nanti kita bisa teleponan, bisa japri. Namun kita belajar bareng ya, belajar bareng, tidak menggurui atau menasihati. Jadi kita lebih baik bahasanya diskusi, karena kita juga masih banyak belajar. Kang Mas Damara, untuk yang khusus sehat-rate lewatnya DM, tapi untuk umum nggak apa-apa lewat sini. Kalau umum itu semua agama, semua pencaksilat, semua orang sama. Justru yang kita pelajari ini adalah ending dari semua ajaran, ending dari semua agama adalah kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu seluruh agama, seluruh ajaran, endingnya kenal dirinya, kenal Tuhannya. Karena di atas Tuhan nggak ada lagi, mentoknya ke Tuhan. Nggih Kang Mas Rugojoyo, 22, Sugeng Dalu Kang Mas Rugojoyo, sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Nggih.
Nggih, Kang Mas Haibah. Jadi kata Kang Mas Haibah, kalau melihat kodam itu tingkatan mukasyafah atau dukun, duduk yang tekun. Kalau ngaji diri itu tingkatan musahadah, kenal Allah. Jadi kita ini belajar bareng-bareng tentang Allah biar dekat dengan Allah. Larinya seperti itu. Windah sangat orang yang kenal dengan Allah karena apapun yang ia mau dikasih oleh Allah. Nggih Kang Mas Agus Hirmawan Saputro. Wih. Assalamualaikum Mas, salam persaudaraan dari Palembang. Nggih. Salam persaudaraan Rahayu PSHT Jaya dari Palembang. Nggih Kang Mas Agus Hirmawan, Kang Mas Harto Baskoro, salam persaudaraan. Rahayu sehat selalu. Alhamdulillah dulur-dulur PSHT banyak dari mana-mana nggih. Matur suwun hadiahipun. Nggih, Mbak ini entah enten rahasia Allah nopo kula kok dereng ketemu asal enten ilmu tarekat rasanya kayak ada ketih. Nggih Mbak Eni no, entah enten rahasia Allah nopo kula dereng ketemu asal enten ilmu tarekat rasanya kayak ada apa dah ya? Ada apa? Ada ketih. Ada ketih napa nggih Mbak Eni? Jangan dirahasiakan Mbak Eni. Kalau ilmu-ilmu yang untuk pengenalan diri itu nanti endingnya pun jadi. Jadi bahasanya gini, bahasa Jawanya, sing sopo wonge cedak karo gustine sinedya ana cinipta dadi. Nggih, Mbak Yes Tuti, salam sehat sedulur semuanya. Nggih, Mbak Yes Tuti 456 sehat selalu nggih. Mbak Yes Tuti, rahayu selalu nggih. Nggih. Jadi bahasanya sing sapa wonge cedak karo Gustine sinedya ana cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Gustinya, apapun yang ia mau akan terjadi. Biasanya Allah itu menyiapkan pas waktunya dipakai. Jadi Allah itu menyiapkan semua pas waktunya dipakai. Entah itu ilmu sekolahan, entah ilmu pengetahuan, entah ilmu spiritual, entah itu dari akademisi, entah itu dari apapunnya. Biasanya Allah sudah menyiapkan. Kita suruh belajar dulu biasanya. Belajar dulu gitu. Ini Kang Mas Sujiono, salam 1922 Kang Mas Sujiono, sehat selalu, salam persaudaraan Kang Mas. Biasanya Allah sudah siapkan, kemudian setelah itu Allah itu ngepas nih pasangan yang tepat. Nggih. Ketertarikan jiwanya. Oh, nggih. Oh niku alami kalau diku Mbak Eni Enong, itu sesuai dengan namanya jenengan Mbak Eni. Mbak Eni Enong itu sesuai dengan namanya. Nek ketertarikan jiwanya itu udah menjadi jenengan sudah diikuti ajaran leluhur juga, Mbak, dari namanya. Eni, Eni, itu 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 orang yang selalu bertanya, iyalah, habis jadi bertanya dia, kemudian ini itu di sana sini, di mana-mana banyak bertanya dalam hatinya. Kemudian nong itu kosong, orang yang selalu mengosongkan pikiran dan hatinya ingat Allah. Jadi ananing ning ananing. Jadi hening itu adanya di dalam keheningan. Makanya kalau yang dari Jawa itu ada musik ning, nong, ning, gung. Siapa yang bisa hening, ia akan ketemu kosong. Dan ning yang kedua, di atasnya hening. Baru gung kenal dengan yang Maha Agung. Syaratnya orang kenal Allah itu harus bisa ning, nong, ning, gung. Harus bisa heningkan pikiran, heningkan hati. Kemudian kosongkan pikiran, kosongkan hati, akan ketemu gung, kenal yang Maha Agung. Selama manusia ada pikirannya keduniaan full, hatinya ada dunia full, Allah belum akan singgah. Jadi
orang itu gimana tujuan hidupnya. Orang yang tujuan hidupnya Allah, dunia yang melayaninya. Kalau kita pengen dilayani oleh seluruh alam, tujuan pikiran dan hati kita sampaikan ke Allah. Tujuan hidup kita, pikiran kita mengarah ke Allah, hati kita mengarah ke Allah selalu. Tujuan kita hidup kita karena Allah. Siapa yang tujuan hidupnya ke Allah, dunia yang akan melayani. Karena dunia itu miliknya Allah. Jadi jangan ngejar duit, tapi kejarlah yang punya duit. Jangan ngejar surga, kejarlah yang punya surga. Jadi yang kita ini nggak nyari pahala, nggak nyari surga. Orang kayak saya ini nggak pengen nyari surga, nggak pengen nyari pahala, enggak. Jadi tiap hari berbuat hatinya seneng, menyenangkan orang lain. Semoga Allah ridho, semoga manfaat. Ngono kuwi aja. Setiap harinya nggak nyari pahala, nggak pengen surga juga enggak. Yang penting gimana caranya Allah ridho, Allah seneng, saya dekat dengan Gusti Allah, saya berbuat, saya seneng, hati saya seneng, pikiran saya seneng, dan itu termasuk kategorinya orang lain seneng dan manfaat, bukan perbuatan jelek, bukan perbuatan yang menentang dengan hukum. Udah setiap harinya begitu. Terus bagaimana cara membantu, menolong orang dan seterusnya itu. Karena siapa yang menolong orang akan ditolong Allah. Siapa yang membantu orang akan dibantu oleh Allah. Makanya kalau hidup kita pengen tertata, tatalah hidup orang lain. Belajar ikut menata kehidupan orang lain. Membantu, menolong. Yang perlu pertolongan dan perlu bantu. Entah itu hanya sekedar ucapan, entah sekedar ilmu, entah sekedar apa. Yang penting berusaha sebanyak mungkin hidup manfaat orang banyak. Nggih Kang Mas Pamungkas, Wahyu Pamungkas. Oh nggih. Wahyu, wah luar biasa, namanya anugerah dari Yang Maha Agung. Keren namanya Kang Mas Pamungkas. Semoga selalu mendapatkan wahyu, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kang Mas Rosat, Mbak ya. Kang Mas Asub, Kang Mas Rosat Abdul, sehat selalu, bahagia selalu. Nggih, Kang Mas Pamungkas 017. Semoga sehat selalu ugi. Nggih, Kang Mas Haibah. Kita mungkin nanti kita sampai jam 1 aja Kang Mas Haibah. Karena masih padat kegiatan. Nah, ini khusus untuk Kang Mas Haibah nih. Sampai jam 1 untuk Kang Mas Haibah. Kalau dia berkenan. Oh, alhamdulillah. Atau Nggih, sugeng dalu Kang Mas Haibah. Sugeng enjing malam. ya. Sampai jam 1 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas. Nggih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabar baik selalu. Dalam rangka hidup manfaat, banyak tugas yang harus saya selesaikan. Tapi alhamdulillah setelah kemarin sekitar 2 mingguan itu banyak yang harus saya selesaikan, udah beres, sekarang udah terrapi kembali, tertata kembali. Ya, Ternyata mau datang anugerah Kang Mas, mau dari anugerah yang masalah saya selesaikan satu-satu, termasuk job dan kerjaan, keluarga dan